Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa'alam annahu la ilaha illallah, sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awwalud dini ma'rifatullah, wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kita hormati, kita muliakan beliau guru kita Ustaz Dini Asri, yang alhamdulillah baru saja menyampaikan kajian di hadapan kita bersama. Yang kita hormati guru-guru kita yang hadir pada malam kini, dan juga kepada beliau Bapak Wali Negara kita yang selalu hadir di setiap kajian rutin kita secara umum, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena berada dalam majelis ilmu ku hendaknya, amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kehadiran Allah Subhanahu wa taala kembali pada malam kini. Allah memilih kita dengan diberikan hidayah dan taufik kepada kita. Tak ada halangan dan rintangan bisa hadir malam kini untuk beribadah, melepaskan kewajiban kita seorang mukmin menuntut ilmu agama, yang mudah-mudahan hadir awak di setiap majelis-majelis ilmu menjadi saksi bisa di akhirat, musyahidan, saksi ibadah, saksi kebaikan, dan menjadi wasail pula bagi awak, perantara bagi awak untuk diberi itu oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi sandaran bekal awak hidup dunia, bekal hidup akhirat kita hendaknya, amin ya rabbal alamin. Artinya dagih kita ilmu oleh Allah dan diberi pula kita rezeki oleh Allah dalam mengamalkan ilmu kita itu hendaknya, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mudah-mudahan kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah, syafaati li ahlil kabair min ummati yaumal qiyamah. Syafaatku, pertolonganku, kata Nabi, aku sedion bagi umatku nanti di akhirat, li ahlil kabair, ataupun ada syafaat yang dikhususkan bagi umat-umat yang hadir ke akhirat, imannya tidak tangga tetapi masih banyak maksiat, kesalahan-kesalahan
belum sempat mereka taubati, sehingga di pengadilan Allah dihitung amal ibadah awak, dilatan amal ibadah yang baik, dilatan amal ibadah yang buruk. Tapi masih banyak amal ibadah itu kepada keburukan, masih banyak yang buruk daripada yang baiknya. Tetapi tersebab mereka rindu dan sering menyebut nama Rasulullah, itu yang dimaksud oleh Rasul itu, syafaati lil ahlil kabair, syafaat aku sedion bagi umatku yang mereka meninggal itu masih membawa kesalahan. Pokoknya lain tak syirik awak apa-apa lagi, lain tak tangga iman, karena iman dia sadu Allah. Arti sadu Allah di sinan disangkut sadu Allah. Syarat dipahalai ibadah awak iman. Kemudian syarat mendapat nikmat salut nikmat kubur iman. Syarat mendapat syafaat khusus dari Rasulullah iman. Makanya iman tu lain tak tangga. Makanya kecek Nabi, awak ke wa min khatril azim, awak lain orang beriman, lain beramal, lain awak berusaha di setiap amalan itu berusaha untuk ikhlas memberikan ibadah itu kepada Allah. Kemudian itu sampai kini lain beriman awak apa-apa lagi. Lain iman awak. Bukti iman itu wa isi jo ibadah, kan beribadah. Kemudian tak sampai sinan awak berusaha untuk ikhlas dan menjaga hati awak. Cuman kecek Nabi masih dalam kekhawatiran yang besar awak. Tak ada jaminan awak selamat akhirat tu lu berdua. Cuman bila ada jaminan hatta yurul khatimah, sehingga dicalik kecek Nabi besok bahas sudahnya. Makanya seiring dengan hadis innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung bahas sudahnya besok. Kerana awak khawatirkan mati itu kan tak ciek saja, mati dua, bukan dua kali, mode mati itu dua. Ada yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Ada yang husnul khatimah maksudnya orang yang mati, yang berpisah, dia tinggalkan duniaku dalam keadaan mempertahankan iman yang batu. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Cuman yang kita khawatirkan orang yang mati, yang meninggal mereka berpisah di duniaku dalam keadaan iman tu dulu keluar pada nyawanya, artinya meninggal dalam keadaan tidak beriman. Aku nak khawatirkan itu. Kecek Imam Ali bin Abi Thalib, sia orang ndak cameh, ndak rusuh ti Allah dengan mati dan dua mode itu deh. Aku dikhawatirkan mereka su'ul khatimah ni bisa. Artinya ndak rusuh ti Allah dan mati dia dua cua kalah mati dia bisa. Mati elok kalah, mati buruk kalah. Karena elok buruk mati itu bukan mencalik daripada tampaknya. Orang mati teh kasu lah pastinya mati elok. Hah? Alun tahu leh. Orang mati belangga lah pastinya mati buruk. Alun tahu leh. Tu mau ukuran itu tu mah imannya. Dan iman kau tak bisa awak ukur. Aduh, beberapa hari yang lalu ditanya ada orang, Ustaz, orang ke selama hidup tak ada sembahyang apa ada. Tu para lujak sembahyang. Itu kan sahabat lah. Bisa mau ukur iman orang. Tak bisa diukur. Sebelum mereka nampak melakukan kesyirikan yang nyatu, solatkan seperti awak menyolatkan saudara Islam awak. Sebebiku kalau nyatu-nyatu nampak zahir kesyirikan atau nampak dewa zahir kekafirannya, iku memang dipisah bana kuburnya tak boleh sebuahan, awak tak boleh ziarah kasinan, maka jadi dekati kuburnya sampai kasinan mereka. Itu makanya tak boleh mengukur iman seseorang itu. Oh, mereka jadi dari lahir sampai meninggal tak satu sujud nampak dewa, yang awak tetap melakukan syariat yang dibebankan kepada Rasulullah dan kepada awak umat beliau. Itu ukurannya bapak dan ibu. Yang jelas pokoknya bagi kita lain tak sempat iman tu keluar dari ruh itu masih dianggap atau dikatakan mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi mudah-mudahan dengan sebab lain acok-acok payah beraja
sekali dua kali barangkali apa wirid gak sekali tu. Ndak kata buka pintu hati yang berhubungan dengan akidah dan keyakinan itu Pak ini. Bagus seperti itu karena berbicara atau berhubungan dengan masalah akidah atau tauhid bagi Cik Ustaz Ben tadi. Itu memang keberkahan rasulnya Pak ini. Mendengar tokoh-tokoh ulama yang selevel beliau yang langsung mengejen akidah Asy'ari go bagi awak kecil beliau. Jangan pernah pula marasu yuk kulah lagi di pihak nan bana awak ya. Kadang-kadang adulah situ awak mencalik lingkungan awak kecil Ustaz Ben tadi ya. Kadang Ustaz nak mengecek dia sorbannya kadang-kadang guluan. Bajunya gamisnya dalam-dalam. Surbannya kadang-kadang. Tapi secara ilmu awak tak sesuai dengan awak pelajari. Kadang-kadang membuat awak ragu. Malah sebenarnya bimbang awak ni yo. Aduh pak you merasa itu. Lain tak? Kecil pasan beliau tadi termasuk dulu ada seorang Habib keturunan 70 sampai dari silsilah Rasulullah. Beliau pun menyampaikan itu. Jangan ragu-ragu menyampaikan ke umat. Kalau awakku beradu di pihak nan bana kecil beliau. Akidah Asy'ariyah. Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, dua imam besar tauhid itu, jangan ragu lah maksudnya. Walaupun mereka di luar lingkungan awak, mereka mengecen kalau mereka lah yang ahlu sunnah. Wak tanyon ke orang Wahabinya ahlu sunnah lah kecenyo. Wak kecen ke orang selain dalam lingkuran ahlu sunnahnya mengecen kalau ini ahlu sunnah pula. Jadi awak bingung. Awak baraja adu guru dan awak ikuti kecek beliau lay bingung je dia. Apa lay orang nak berguru? Apa lay orang nak baraja? Dijara suara gula apa-apa ni lay kala batu yang kita age. Ko adu awak mengecek itu tu saha kecewan. Tu berbahaya itu. Yuk kulah lain lah apa-apa guys. Ko adu lah. Ko tekah kayu ni kulah lain lah. Lain tak yang takah itu. Karena sandarannya Al-Quran dan hadis. Takah yang dibaca oleh Ustaz Ben tadi berhubungan dengan mukhalafah. Itu sebesar-besar hujah, sebesar-besar fitnah untuk mengalami dunia nan modern takah kini. Termasuk sebesar-besar fitnah untuk menghadapi sakaratul maut. Karena nanyo kaja tu awak memahami sifat yang berhubungan yang disebut dengan sifat salbiah. Karena sifat 20 itu kan dibagi sampai pertama nafsiyah, bara sifatnya ciek, dalamnya wujud. Yang kedua salbiyah, bara dalamnya 5. 6 5. Oh, kalau tambah saja. 6 5 ridam baqa mukhalafatuhu bil hawadith qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Iku 5 sifat induk itu. Sifat yang menafikan segala sesuatu nendak patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat nendak patut bagi Tuhan. Ndak bagi awak kan, bagi Tuhan. Walaupun yang ndak masuk dalam nan 5 tu terwakili oleh sifat yang 5 itu nak. Yang pokoknya kemudian lenyap serupa jo alam berdiri dengan yang lain berhilang. Walaupun yang disebut 5 tapi mewakili bagi seluruh sifat yang tidak patut bagi Allah Ta'ala tertolak dengan sifat yang 5. Makanya dalam memahami 5 sifat salbiah itu awak tingkatkan hafalan dan pemahaman gitu apa-apa supaya tidak bingung awak dia. Seperti mukhalafah tadi, dari bantu baca sentuhlah beda itu. Kalau di pondok itu betul lama sekolah apa-apa itu. Dia lama sekolah di pondok kan. Kau tak promosi kan. Jadi wak sampai ke kalimat tu tahu wak. Contoh mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau bantu kalimatnya mukhalafah itu kalau dalam bahasa Arab itu
memfaedahkan makna kalimat kalau nantakah itu deh musyarakah berserikat. Nazoro mencalik, munaziroh mukhalafah, munaziroh saling berpandangan. Kalau nazaro memandang, kalau munazaro saling berpandangan. Beda. Itu dari segi kalimat itu. Kalau khalafa berbeda. Tapi kok mukhalafa saling berbeda. Apa beda saling beda beda. Kalau berbeda, beda jo saling berbeda. Nah itu beda nih Pak dan Ibu. Cia berbeda, cia saling berbeda. Kalau berbeda, bisa jadi nan satu ndak menyerupai nan dua bisa jadi menyerupai nan satu. Semua Jawa kan beda kan? Kelaki, sampai kelaki lah, tapi beda. Tapi kok saling berbeda? Itu memang ndak ada unsur kesamaan. Itu yang bahasanya dalam Al-Quran mukhalafatuhu hawadis. Makanya kece Imam Asy'ari ndak bisa orang tu sampai kepada pemahaman mukhalafatuhu lil hawadis kalau mereka ndak kenal dengan wajah mukhalafah dan 10. Pahami lambe-lambe apa-apa. Bara wajah mukhalafah dan 10 itu. Itu kau ndak tahu jauh ya itu lah. Bara wajah mukhalafah dan 10. Kok aduh itu. Dia nak pulang lah mohon. Hukum makan nanti go bara. Ikut. Lah sudah. Amanyo. Nampar tamu awak wajib yakini nan Tuhan itu laisa bijihadin. Itu nomor satu itu. Tuhan tidak berjihad. Tuhan tidak ada jihad dah. Jihad itu arah. Bukan jihad bayi parang dah, itu artinya deh. Jihad itu tidak bahasa Arab, artinya arah. Wajib awak meyakini Tuhan itu tidak ada arahnya. Kok awak berjihad? Majihad awak kok bagian kemungku tu mungku mana? Nah, kok bagian punggung belakang, walaupun orang cek kok punggung salah belakang kan betul deh. Karena nan bagian di belakang adalah punggung. Kok bagian kepala dok ateh, bagian tapak dok ke bawah, bagian tangan dan kue, suok namanya. Bagian agak lemas tidak namanya. Itu namanya jihad. Jihad itu 26. Ateh bawah, muka belakang, suok tidak. Kok bersuawaknya arah ada? Arah ada bersuawaknya. Kali arah aja kan? Dan Tuhan tidak berjihad. Itu wajib kita yakini. Di sinilah makna laisa kamitslihi syai'un. Karena ayat itu ada sebaleh maknanya itu. Maka sebaleh karena dalam laisa kamitslihi syai'un itu tidak ada terbaca nama Allah, mengakok balik dhamirnya kepada Allah, membuktikan kalau itu membutuhkan makna yang dalam untuk membahasnya. Termasuk makna pertama gua bapak ni. Di Tuhan tu jihadnya tidak ada. Kok ditanya orang tu kok tidak ada jihad dia? Jihad dia sifat alam. Jihad dia sifat awak. Bakok sifat awak karena awak bagian dari alam. Alam tu tidak lapeh daripada dua hal, jirim dan aras. Sabuklah asen bendanya. Pasti alam itu terdiri daripada itu, jirim dan aras. Jirim, tidak jirin deh. Kalau jirin tu ember deh. Kalau jirim tubuh, tu benda kan ada tubuhnya yang membedakan. Yang satu dengan yang lain tu jirim namanya. Kalau arat sifat nama laki kasinan. Contoh, awak kuasan dulu Ustaz, kulo contoh aja. Iko kan MB. Iko kan sok galeh. Bako bisa dimasobok dewa orang mengecek niko sok galeh karena do jirim yo. Aduh,
Jirim sobok dak tepi jalan namanya sok galeh. Sobok lantang air sok galeh. Bakok tak bedanya pada yang lain. Lain tak beda sok galeh je sok embe. Sok galeh je sok beriat. Karena nyo adu jirimnya surang-surang. Itulah membedanya semuanya. Walaupun sama-sama dijirim tapi berbeda alam. Sedangkan arat itu adalah sifat yang melakek kepada jirim. Kalau ikut warna nampak nih ibu, kuning. Berarti aratnya kuning, jirimnya adalah sok galeh. Ikut contoh kecil, model itulah seluruh alam bersatu Allah. Walaupun nampak atau tak tampak, yang jelas alammu terdiri daripada arat dan jirim. Angin, ledo jirimnya naik. Tapi tidak nampak ada seperti jirim dan tidak nampak. Kalau tidak ada jirimnya kok tiko berangin nanti dia terasa dah. Tanda ada jirimnya. Air ada jirimnya, ada bantunya naik. Setan ada jirimnya, ada tapi tidak nampak dia awak. Sabulah apapun alamnya pasti terdiri daripada jirim dan arat. Jirim dan arat itulah nama laki jihad di situ. Kalau adanya tubuh, adanya jirim, pasti ada mungkunya, ada belakangnya, ada atasnya, ada bawahnya, ada suaknya, ada kidanya. Jadi kok ditanya orang, Tuhan dia kok ndak berjihad aja weknya. Tuhan dia kok ndak berjihad ke orang kawan. Tu aja wek doan. Hah? Karena jihad itu adalah sifatnya alam terdiri daripada jirim dan itulah bisa itu sudah pulang dah lu ada apa-apa ni. Lah, cie Tuhan tidak berjihad. Sudah tu nomor 2, untuk memahami kalau Tuhan kesaliang berbeda jo alam, awak wajib meyakini kalau Tuhan itu tidak di dalam jihad. Aku tertolak faham-faham Wahabi yang berkembang kini tidak di dalam jihad. Kalau tadi berjihad, kini tidak di dalam jihad. Artinya Tuhan itu tidak dimungko. Kalau tadi Tuhan tidak bamungko. Kalau nomor 2, Tuhan tidak dimungko. Tuhan tidak di belakang. Tuhan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Intinya Tuhan tidak di dalam jihad. Kecek siapa? Kecek Tuhan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah sampai sini nak. Diko aduh mang batu. Kami pernah juga mendengar itu. Seorang ustaz kondang juga beliau mengecen, sungguh bodoh orang-orang yang mengatakan Tuhan tidak batampe kecek. Kok bodoh lah. Lah nyatu Tuhan mengecek kalau Tuhan di langit. Wah ndaknya cayo keceknya. Kok ndak ju ilmu mau yo bimbang kok dia apa. Kok ndak mau mapan wak TV wak. Kan bimbang wak dia. Lah Tuhan mengecek so Tuhan di langit, ndaknya percaya. Tunjuk galak-galak sama-sama jemaah. Surat Taha itu yang dibacanya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kata-kata istiwa itu nyefahami Tuhan itu istiwa baselo di aras. Kalau kita undangan seperti yang disampaikan Ben tadi, mang duduk Tuhan di aras tinggi langit dan paling atas, memantau perjalanan alam. Itu kok cetu wak memahami itu yo sisiu itu. Cualah peluang setan masuk di sini enggak ada. Nanti bayang tak? Ile Mahabharata le dua bapak ibu nonton. Ile Ramayana le dua nonton. Kan dewa-dewa ini seliangnya semuanya kadang mencakap. Dewa iku mareh, dewanya membela. Karena dia mencalik dari langit, dia pantau seduana. Itu halusinasi. Siapa yang mengecek Tuhan memang takah itu, ketika itu tangga Islamnya sekali. Kafirnya itu. Karena meyakini sesuatu yang tidak patut bagi Allah Ta'ala. Diku aduh faham dan mengecek Tuhan itu di langit. Kecek saya, kecek Tuhan. Ayatnya Ar-Rahman al-Istawa itu keceknya
berarti mereka salah dalam memahami Al-Quran itu. Di jangan awak lah, kok iyo di langit enggak ustaz itu lu kok gelar lo kita sampai tadi kok galah lo sahal Hafiz 30 juz iku seperti ku kalau sampaikan kok bau buang jo akidah wa ndak dulu nego apa ada ini. Kita wajib meyakini Tuhan tak di atas, Tuhan tak di bawah, tidak di mungkung, tidak di belakang, tidak di suo, tidak di kidal. Itu menjadi keyakinan bagi awak. Intinya Tuhan tidak di dalam jihad. Aduh tu selalu apa ni. Tauhid go yo silah-silah tadi ngok di mat kuat silah-silah lagi. Itu selalu minum.